welcome back to my channel again. Jadi aku udah lama banget nggak upload video aku di YouTube, dan ini untuk the first time setelah bukan hitungan bulan lagi, tapi tahun. Setelah tahun kemarin tuh bener-bener hiatus dari YouTube, dan akhirnya aku kembali lagi karena aku sekarang udah punya prinsip, aku kalau misalnya mau share video itu harus yang bermanfaat, terutama untuk di YouTube aku. Oke, jadi aku mau share pengalaman aku untuk mengikuti SIMAK UI 2024. Jadi bener-bener baru banget, gelombang pertama di tahun 2024 aku ikut SIMAK UI. Dan ini merupakan pengalaman pertama aku dan sekaligus yang terakhir tentu saja, karena alhamdulillah aku lulus sebagai mahasiswa farmasi UI sekolah magister gaya guys. Aku tuh ngambilnya jurusan farmasi klinis. Nah, jadi untuk tiap jurusan itu persyaratannya berbeda-beda, ngikutin sama peminatan kita ataupun jurusan kita. Nah, di beberapa jurusan yang lain itu persyaratannya ada persyaratan tambahan untuk wawancara, terus ada sebagian yang mensyaratkan untuk proposal, dan ada persyaratan tambahan lainnya, ujian apa gitu sesuai peminatan. Tapi untuk jurusan yang aku ambil sendiri itu menurut aku simple sih syaratnya, karena yang pertama adalah melampirkan transkrip nilai S1 farmasi, kemudian transkrip nilai profesi apoteker, kemudian syarat yang kedua adalah melampirkan ijazah S1, dan syarat berikutnya adalah melampirkan ijazah profesi apoteker. Dan syarat yang kedua ini adalah lulus SIMAK UI. Untuk tes SIMAK UI-nya sendiri itu dia dibagi menjadi dua, yang mana tes TPA dan juga tes bahasa Inggris. Nah, tes TPA-nya ini itu dia dibagi menjadi 3 sesi guys. Sesi verbal, kuantitatif, dan kemampuan logika. Nah, yang verbal itu kayak misalnya mencari padanan kata atau antonim sinonim. Cuman untuk soalnya sendiri menurut aku ini another level gitu. Jadi kayak kita harus memperbanyak kosakata bahasa Indonesia yang baku, yang menurut aku ini bahasa-bahasa yang jarang banget untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mau gak mau harus banyak baca, dan juga ada soal readingnya ya guys, soal membaca. Tapi ini menurut aku agak lumayan gampang lah ya, soalnya bahasa Indonesia, jadi kayak masih bisa lah gitu. Cuman karena ini ada waktunya, jadi kita harus memaksimalkan kayak gitu. Jadi emang harus terbiasa. Kemudian untuk sesi kuantitatif ini soal perhitungan. Jadi ini soal perhitungan matematika dasar. Jadi matematika dasar kita kalau nggak kuat untuk mengerjakan soal kuantitatif ini, menurut aku bakalan kelabakan sih, bakalan kesusahan sendiri. Jadi kayak harus sering-sering latihan soal juga gitu. Nah, yang ketiga adalah sesi kemampuan logika. Jadi kayak menarik kesimpulan atau pokoknya yang sejenis seperti itu. Dan teman-teman, aku ngasih sedikit tips pada saat sebelum sekitar sebulanan atau kalau bisa 2 bulan ya, supaya waktu yang digunakan itu maksimal, adalah latihan dari buku-buku soal sebelumnya yang pernah ada. Jadi itu karena aku udah tahu aku bakalan tes nanti di bulan depan, jadi aku itu beli di salah satu e-commerce gitu soal-soal SIMAK UI. Jadi yang emang udah ada pembahasannya, jadi aku bisa belajar dari situ. Nah, walaupun di buku yang aku dapetin ini tuh kayak nggak ada soal yang mirip sama sekali, cuman kayak soalnya itu setipe gitu ya, soalnya setipe tapi beda banget. Jadi kayak seenggaknya aku mendapat gambaran soal yang bisa aku kerjakan nanti pada saat ujian. Nah, dan benar saja pada saat mengerjakan soal TPA SIMAK UI itu kayak another level deh. Jadi kalau misalnya teman-teman pernah baca soal TPA untuk soal-soal CPNS atau soal-soal UTBK, itu beda banget. Percaya sama aku, itu beda banget guys. Menurut aku ini soalnya another level, dan dirancang untuk kayaknya tidak bisa selesai tepat waktu, karena menurut aku ini susah. Dan kemarin
waktu mengerjakan aku sudah rada pesimis duluan. Kenapa? Karena aku cuma bisa ngejawab 8 soal dari 20 soal kuantitatif yang ada. 25 apa 30 ya, pokoknya sekitaran segitu guys, dan aku cuma bisa jawab 8, bayangin, kayak wow. Tapi kenapa aku milih untuk mending ngerjain 8 aja daripada maksain buat ngerjain tapi salah, ntar ujung-ujungnya minus. Karena untuk SIMAK UI ini sendiri dia sistem perhitungannya itu sistem poin minus. Jadi kalau benar itu poinnya 4, kalau salah poinnya -1, kalau nggak dikerjain poinnya 0. Makanya untuk soal kuantitatif itu kalau yang nggak bisa aku jawab, mending aku nggak jawab sekalian daripada bikin aku minus. Tapi aku maksimalin di sesi yang lain, kayak misalnya sesi verba sama sesi kemampuan logika, itu aku maksimalin di situ. Tapi untuk soal yang kuantitatif ini, karena aku tahu diri bahwa aku itu kurang, jadi kayak untuk soal perhitungan matematika dasar itu aku kurang banget. Jadi yang bisa aku kerjain untuk soal kuantitatif itu kayak ini, narik data, atau misalnya perhitungan sudut segitiga, atau kayak perhitungan ruang gitu, kayak kubus atau balok gitu-gitu aku masih bisa ngerjain. Tapi untuk yang soal yang lain, kalau kita bukan jurusan matematika murni ini apalagi itu kayaknya susah sih guys. Jadi kayak kita emang harus memperbanyak latihan. Makanya sedikit tips dari aku itu, ya beli aja buku yang ada di e-commerce yang terkait soal-soal SIMAK UI. Karena kalau kita cuma mengandalkan otak kita tanpa latihan sama sekali, itu pas kita ngedapetin soalnya kayak yaudah gagal nih lu. Karena menurut aku yang udah belajar aja kayak susah gitu guys. Tapi aku pada saat ngerjain soal, aku ngeyakinin diri aku bahwa bukan cuma aku yang merasa soal ini sulit. Jadi ayo kita berjuang, kita menyelesaikan soal-soal ini dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Udah sepasrah itu aku kayak ya Allah, nothing tulus aja deh, do the best aja. Jadi yang nggak bisa aku kerjain skip, yang bisa aku kerjain. Dan yang aku bilang tadi, aku maksimalin di sesi yang lain karena aku udah ngerasa bahwa di sesi kuantitatif ini aku sangat kurang kayak gitu. Nah kemudian untuk sesi bahasa Inggrisnya ini mirip banget sama soal TOEFL. Jadi kalau misalnya teman-teman udah pernah tes TOEFL atau pernah ngikutin tryout untuk TOEFL gitu-gitu yang sejenis gitulah, ini soalnya sama, mirip banget. Tapi bedanya itu nggak ada sesi listeningnya. Jadi kayak ada sesi structure sama sesi reading itu ada, cuman nggak ada sesi listening kayak gitu. Dan pada saat ujiannya itu dilakukan di hari yang sama. Kebetulan aku online ya teman-teman. Itu mulai dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang, dan ada istirahatnya setelah tiap ini TPA, terus istirahat itu sekitar 15 menit, terus lanjut lagi. Kemudian untuk soal bahasa Inggris, untuk tes bahasa Inggris di SIMAK UI itu nggak ada poin minus. Jadi kerjain aja semuanya yang menurut teman-teman bisa kerjain, dan jangan sampai nggak ada soal yang di skip. Nah kalau soal bahasa Inggrisnya karena nggak ada sistem minus ya, jadi aku kerjain semua. Tapi kalau untuk soal TPA aku cuma maksimalin di verba dan logika. Tapi untuk kuantitatif aku cuma milih-milih soal yang menurut aku bisa untuk aku jawab kayak gitu. Dan pada saat ujian itu kebetulan aku sakit guys, dan ini aku kayak ya Allah, aku nggak bisa mikir lagi. Dan benar-benar waktu itu 1 hari sebelum ujian, kebetulan aku dikabari kalau orang tua aku itu sakit, papa aku sakit. Gimana bayangin perasaan aku? Papa aku tuh lagi drop. Jadi ya udah, aku kepikiran, overthinking, kurang tidur. Terus besokannya sakit, demam, batuk, pilek, radang, demam tinggi. Aku sendiri, aku posisinya ngerantau ya guys, ceritanya aku ngerantau dan bener-bener tuh sendiri di rumah. Jadi bukan rumah sih, kos. Jadi kayak gimana gak overthinking gitu loh, jauh dari orang tua, terus besoknya ujian kayak gitu. Jadi aku mau saranin ke teman-teman, pada saat sebelum kalian ujian, persiapkan diri kalian sebaik mungkin dan jaga kesehatan. Karena kalau misalnya kesehatan kita nggak bagus, jadi pada saat mengerjakan soal juga
jadi kurang optimal kayak gitu. Kemudian oh ya, dan jauh-jauh hari sebelum ujian yang aku bilang sebelumnya, kalian harus mempersiapkan yang terbaik dan sebisa mungkin waktunya tuh luang banget dan bisa membagi waktu. Jadi kalau misalnya teman-teman udah tahu diri kalian ini sambil kerja atau sambil apa gitu, jadi kayak manajemen time untuk belajarnya itu harus bisa dikondisikan. Jadi aku ini kan emang kerja dan aku ngajar juga di salah satu bimbingan belajar gitu, dan aku juga mau belajar untuk persiapan ujian untuk SIMAK ini. Nah, jadi kesempatan aku untuk belajar itu nggak banyak, jadi aku untuk belajarnya juga kayak semaksimal mungkin, cuma jadinya aku kayak sering begadang dan akhirnya pada saat ujian itu aku sakit guys. Jadi pada saat mengerjakan soal-soal juga kurang optimal. Jadi kalian kalau misalnya mau ujian nanti sebisa mungkin jaga kesehatan dan berusaha untuk melakukan yang terbaik dan selalu mengafirmasi positif ke diri sendiri bahwa kamu bisa, yuk bisa kamu harus melakukan yang terbaik, dan yang pasti doa orang tua itu sangat-sangat membantu guys. Gitu. Dan akhirnya pada saat tanggal 3 Mei kemarin, pada saat pengumuman aku lulus, alhamdulillah banget. Dan ya, kita tinggal daftar ulang dan membayar deh. Oke, segitu aja guys videonya. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.